Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Adil, yang menetapkan dengan sempurna kebaikan dalam setiap takdirnya. Salawat serta salam kepada pemimpin yang adil, penutup para nabi, Rasulullah Muhammad, serta para sahabat dan siapa yang meneladaninya hingga hari kiamat. Sahabat yang insyaAllah dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini insyaAllah kami akan menyampaikan topik dengan judul Mengkoordinasi keberkahan Allah dengan kepemimpinan. Para sahabat dimanapun Anda berada, amal yang dituntut dalam ibadah manusia bukan hanya menjalankan kewajiban pribadi, tetapi juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah ini bukan hanya tugas individu, tapi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan secara berjamaah. Setiap muslim wajib memulai amar ma'ruf nahi mungkar dari dirinya sendiri, dengan memperbaiki diri dan keluarganya terlebih dahulu, sebelum memperbaiki orang lain. Namun, ada banyak aspek dalam kehidupan yang tidak bisa dijalankan sendirian. Disinilah peran kepemimpinan menjadi sangat penting untuk mengkoordinasikan kebaikan dalam skala yang lebih luas. Kepemimpinan dalam Islam bukan hanya tentang mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, tetapi lebih dari itu. Kepemimpinan adalah seni mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang berbeda agar tercapai tujuan yang lebih besar dan lebih bermanfaat bagi umat. Sebuah masyarakat yang dipimpin dengan baik akan lebih mudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar secara sistematis, sehingga keberkahan Allah dapat diraih secara optimal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Surat Ali Imran 104. Kepemimpinan dalam Islam bersifat fardu kifayah, yang berarti jika sudah ada orang menjalankannya dengan baik, maka yang lain tidak wajib untuk mengisi kekosongan posisi tersebut. Oleh karena itu, tidak pantas seorang muslim berebut kepemimpinan yang sudah ada, apalagi dengan melakukan kudeta atau tindakan yang dapat menimbulkan fitnah perpecahan di tengah umat, terlebih menzalimi orang lain. Seorang muslim yang memahami hakikat kepemimpinan tidak akan sibuk mencari kekuasaan, tapi justru akan berfokus pada bagaimana membantu kepemimpinan yang sudah ada untuk semakin menegakkan keadilan dan kebaikan. Kerasnya Rasulullah SAW dalam bab persatuan umat, sehingga bersabda untuk mereka yang saling berebut kepemimpinan, "Jika ada dua orang yang diangkat sebagai pemimpin dalam satu wilayah, maka bunuhlah salah satunya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa Islam menekankan pentingnya kesatuan dalam kepemimpinan dan melarang adanya perebutan kuasa yang dapat menimbulkan kekacauan. Pemimpin yang sejati adalah mereka yang tidak mencari jabatan untuk kepentingan pribadi, tetapi mencari cara agar amar ma'ruf nahi mungkar bisa dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Kepemimpinan bukanlah sekedar memimpin dan memberikan perintah, tapi mencari amal prioritas yang tidak dapat dilakukan secara individu. Misalnya membangun sistem pendidikan Islam yang kokoh, menegakkan keadilan sosial, dan menjaga keamanan masyarakat, yang merupakan tugas yang membutuhkan koordinasi dan kepemimpinan yang kuat. Tanpa kepemimpinan yang baik, amal-amal besar ini tidak akan dapat terlaksana dengan efektif. Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah alat untuk mencari kehormatan dunia, tetapi sarana untuk mengoptimalkan keberkahan Allah secara berjamaah. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mengarahkan umat kepada kebaikan dengan adil, bijaksana, dan mengutamakan kemaslahatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat." Surat An-Nisa ayat 58.
Sahabat mendengar dimanapun Anda berada. Kepemimpinan yang baik akan menghasilkan masyarakat yang berorientasi pada kebaikan, di mana setiap orang merasa bertanggung jawab untuk menjalankan amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kapasitasnya. Dalam masyarakat seperti ini, keberkahan Allah akan turun, sebagaimana janjinya kepada umat yang bertakwa dan bersyukur. Umat Islam harus memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal administrasi dan pengaturan politik, tetapi lebih kepada bagaimana memastikan seluruh sistem yang ada berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Keberkahan suatu negeri tidak diukur dari kemajuan materi semata, tapi dari sejauh mana negeri tersebut menegakkan syariat Allah dalam setiap aspek kehidupan. Sebagai umat yang menginginkan keberkahan, kita harus mendukung kepemimpinan yang membawa umat kepada kebaikan, bukan merusak atau menentang kepemimpinan yang sah. Jika ada kekurangan dalam kepemimpinan, maka tugas kita adalah memberi nasihat dengan cara yang baik, bukan menciptakan perpecahan yang justru melemahkan kekuatan umat. Kritis dalam tahap tertentu adalah sebuah kenormalan, tetapi mencapai pengkhianatan tapi tidak mencapai level pengkhianatan ataupun kudeta. Dengan pemahaman yang benar tentang kepemimpinan, umat Islam akan lebih fokus pada bagaimana membangun peradaban yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap individu dan pemimpin berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitasnya. Dengan demikian, amar ma'ruf nahi munkar dapat dilakukan secara optimal, dan umat Islam dapat hidup dalam lingkungan yang penuh keberkahan dan ridha Allah. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar tentang hakikat kepemimpinan dalam Islam, sehingga kita mampu berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih teratur, dan penuh dengan nilai-nilai Islami. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal-Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.